Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kundria, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul budaya positif. Bersama fasilitator saya, Bapak Hans Damasus, dan pengajar praktik saya, Ibu Samsi Murni. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat dimulai dari peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas, dan akan menumbuhkan lingkungan positif serta akan menjadikan budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal ini senada dengan bahwa pentingnya budaya positif. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita membimbing murid untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Murid dapat melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh murid itu sendiri. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep budaya positif dan keterkaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran serta visi guru penggerak adalah dengan memadukan konsep-konsep tersebut, guru penggerak dapat memainkan peran sentral dalam menciptakan dan mempertahankan budaya positif di sekolah melalui pendekatan yang holistik dan konsisten, agar dapat membentuk lingkungan pendidikan yang memberdayakan, memotivasi, dan mendorong pertumbuhan positif bagi seluruh anggota komunitas sekolah. Keterkaitan antar materi antara modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, 1.4 Budaya positif adalah bermuara kepada terwujudnya nilai-nilai kebajikan universal, yaitu dalam profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Hal ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu anak bukan tabula rasa, pendidikan adalah menuntun selamat dan bahagia, pendidikan yang berpihak pada anak, dan semua anak terlahir dengan bakat masing-masing, budi pekerti, kodrat alam dan zaman, serta guru ibarat petani. Guru penggerak memahami bahwa pendidikan tidak hanya tentang penguasaan pengetahuan, tetapi juga melibatkan pengembangan emosi dan spiritualitas murid. Dalam menciptakan budaya positif, guru harus fokus pada pengembangan holistik murid agar mereka berkembang menjadi individu yang seimbang. Guru penggerak dapat menerapkan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa berbagi pengalaman dan memperkuat keterampilan interpersonal mereka. Guru juga dapat memasukkan elemen pembelajaran spiritual dalam pembelajaran sehari-hari dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebijaksanaan. Nilai dan peran guru penggerak: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, serta peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam hal ini, guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun dan tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak hendaknya mewujudkan nilai-nilai yang konsisten dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai positif. Guru dapat membentuk budaya sekolah yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat. Guru penggerak juga hendaknya menjadi teladan bagi siswa dan warga sekolah dalam mengedepankan nilai-nilai seperti empati dan kerjasama. Contohnya, dalam kelas,
Guru dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dalam proyek kolaboratif dan menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi masing-masing individu. Selain itu, guru juga dapat mengadakan diskusi kelompok yang melibatkan siswa untuk berbagi pandangan mereka tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Terkait visi guru penggerak, dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Dari visi, kita dapat membuat prakarsa perubahan. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Berdasarkan prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal sebagai budaya positif. Budaya ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada siswa dalam proses pembelajaran. Guru perlu memiliki visi yang jelas tentang budaya positif yang ingin diwujudkan di sekolah, serta rencana tindakan yang dapat diimplementasikan untuk mencapai visi tersebut. Dengan memiliki visi yang kuat, guru dapat menginspirasi siswa, staf, dan orang tua untuk ikut serta dalam menciptakan budaya sekolah yang positif. Refleksi pertanyaan dari pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi termotivasi untuk lebih aktif menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dalam kedisiplinan agar tercipta rasa aman dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, saya akan melibatkan, termasuk dalam perencanaannya, perubahan lain yang saya alami adalah mengenai posisi kontrol guru yang selama ini sebagai pemantau dan sebagai teman ternyata kurang tepat dalam mewujudkan kedisiplinan siswa, sehingga saya akan selalu berusaha menjadi guru sebagai posisi manajer. Berikutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk mengontrol diri dan membentukkan percaya diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini yaitu mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang dan diyakini bersama-sama. Posisi kontrol guru terdiri dari 5, yaitu sebagai pemberi hukuman, sebagai membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia dimulai dari bertahan hidup, kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, serta kebutuhan atas kesenangan. Yang kelima yaitu segitiga restitusi, merupakan 3 langkah yang dilakukan untuk menangani sebuah permasalahan pada murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikutnya, pengalaman seperti apa yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di sekolah maupun di kelas. Pengalaman saya dalam menerapkan posisi kontrol guru masih kontra dengan penerapan pada rekan sejawat di sekolah saya yang cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Begitu juga dengan praktek keyakinan kelas yang pada kenyataannya menimbulkan siswa lain menjadi penghukum siswa lainnya karena mereka merasa bahwa keyakinan kelas haruslah dipatuhi. Maka hal tersebut membuat saya harus lebih memahami solusi bagaimana agar penerapan budaya positif di sekolah saya bisa berjalan dengan baik serta hasilnya maksimal. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa lebih tertantang untuk menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer,
dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang terjadi khususnya pada siswa sehingga mereka dapat menemukan sendiri solusinya berdasarkan keyakinan kelas yang dihubungkan dengan permasalahannya. Saya juga lebih tertantang untuk menyusun strategi mensosialisasikan budaya positif ini pada rekan sejawat agar pelaksanaan di sekolah kami memberikan hasil yang maksimal. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan di sekolah adalah nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, serta respon aktif dari siswa. Adapun hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol sebagai pemantau dan teman menjadi sebagai posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, mana yang paling sering dipakai dan bagaimana perasaan saat itu. Sebelum mempelajari modul ini, saya menjadi guru dengan posisi kontrol sebagai pemantau dan teman. Perasaan saya merasa hal itu sudah benar dan anak merasa nyaman terbuka terhadap saya karena mereka menganggap saya sebagai teman. Adapun posisi pemantau saya gunakan jika mereka melenceng dan melakukan kesalahan, maka saya akan menunjukkan tentang konsekuensinya. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan saya pakai dan bagaimana perasaan sekarang dan apa perbedaannya. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadi guru dalam posisi manajer serta menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa sangat senang dan bangga karena ternyata mereka lebih menunjukkan rasa tanggung jawab serta memperbaiki kesalahannya. Setelah mempelajari modul ini, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Lalu tahapan mana yang dipraktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Saya sudah pernah mempraktekkan segitiga restitusi pada tahap validasi kesalahan. Saya menanyakan apakah alasannya, kemudian memberikan solusi dari saya untuk menyelesaikan permasalahan. Selain konsep yang disampaikan, adakah hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, mensukseskan penerapan budaya positif tidak terlepas dari peran semua pihak, kolaborasi, dan kerjasama. Adalah faktor penting mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, komite, wali murid, serta masyarakat sekitar. Kita akan sulit mencapai keberhasilan penerapan budaya positif jika tidak ada dukungan penuh dari semua pihak. Langkah dan strategi yang efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah menurut saya adalah yang pertama, mengembangkan rencana aksi bersama semua stakeholder termasuk siswa, guru, staf, orang tua dalam proses perencanaan. Dengan demikian rencana akan disepakati dan mencerminkan kepentingan kebutuhan seluruh komunitas sekolah. Yang kedua, penanaman nilai positif, mengintegrasikan nilai-nilai positif ke dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari. Kegiatan yang mendorong kerjasama dan empati seperti program sukarelawan, kegiatan sosial, atau diskusi kelompok tentang isu-isu sosial yang relevan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, menyediakan forum untuk mendorong komunikasi terbuka antara siswa, guru, staf, dan orang tua. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, konseling, atau pengembangan kelompok bagi siswa dan staf untuk membangun keterampilan komunikasi yang sehat. Yang keempat yaitu menghargai dan membangun kecerdasan emosional, yaitu mengimplementasikan program pengembangan diri yang fokus pada peningkatan kecerdasan emosional siswa. Ini bisa melalui pelatihan keterampilan sosial, manajemen emosi, dan pemecahan masalah yang berfokus pada pemahaman diri dan orang lain. Yang kelima yaitu menyediakan dukungan sosial dan emosional, sumber daya yang mencakup konselor, psikolog, atau mentor untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan emosional atau sosial.
menjalin kemitraan dengan organisasi lokal untuk mendapatkan dukungan tambahan. Yang keenam yaitu pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan atau apresiasi kepada siswa yang menunjukkan perilaku positif dan kontribusi terhadap budaya sekolah dapat dilakukan melalui penghargaan. Kemudian yang berikutnya yaitu pengembangan pelatihan bagi guru dan staf. Pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan pedagogis dan keterampilan sosial. Hal ini dapat membantu mereka dalam memahami peran mereka dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan membantu mereka mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pemantauan rutin. Menetapkan metrik dan indikator kerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program budaya positif. Melakukan evaluasi rutin untuk melacak kemajuan dan menggunakan umpan balik dari seluruh komunitas sekolah untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif bagi siswa, guru, staf, dan komunitas sekolah secara keseluruhan. Demikian paparan dari saya. Belajar bukanlah kewajiban, melainkan kebutuhan. Siswa dan guru sama-sama membutuhkan belajar untuk melangsungkan kehidupan. Terima kasih Bapak Ibu Guru, salam guru hebat Indonesia.